Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin Nabina wa bina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat. Salat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan yang mana mudah-mudahan kita termasuk ke dalam pengikut beliau yang istiqomah menjalankan sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih berikan kesempatan untuk berkumpul di Masjid An-Nur ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita di pagi hari ini, yaitu yang pertama melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan yang kedua insya Allah dilanjutkan dengan kewajiban kita dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir bersama kita yang kita muliakan Al-Ustadz Muhammad Anik LC MPDI yang akan menyampaikan tausiahnya dengan mengambil tema menjaga hak Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk itu kepada Al-Ustadz Muhammad Anik LC MPDI dipersilakan untuk menyampaikan tausiahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Faqala Allahu azza wa jalla fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan mir rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Hadirin hadirat, Bapak Ibu para jamaah Masjid An-Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah. Kita dikumpulkan oleh Allah di waktu subuh yang mulia, di rumah Allah yang mulia, dalam majelis ilmu yang juga sangat mulia. Mudah-mudahan kemuliaan demi kemuliaan ini mengantarkan kita menjadi manusia-manusia yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan hati kita semuanya untuk bisa menghidupkan sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat kita. Jemaah dimuliakan oleh Allah, mari kita pada kesempatan yang mulia ini berinteraksi dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-19 tentang hak Allah Subhanahu wa taala. An Abil Abbas Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala
kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya gulam inni u'allimuka kalimatin ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih wa fi riwayati ghairi Tirmidzi ihfazillah tajidhu amamak ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fis syiddah wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa'lam annan nasra ma'as sabri wa annal faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Hadisnya panjang apa pendek Pak? Ya, di bulan depan setoran satu-satu Pak. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, apa arti hadis tadi? Dari Abul Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Beliau berkata, aku di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berkata, wahai anak kecil, jagalah wahai anak kecil, aku akan mengajarkanmu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapati Allah di hadapanmu. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Jika kamu minta pertolonganlah kepada Allah. Ketahuilah, seandainya seluruh umat berkumpul untuk memberimu manfaat, maka niscaya mereka tidak akan mampu memberimu manfaat kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah tetapkan atasmu. Dan seandainya seluruh umat berkumpul untuk menimpakan bahaya kepadamu, maka niscaya mereka tidak akan mampu menimpakan bahaya kecuali dengan sesuatu yang memang sudah Allah tetapkan atasmu. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau berkata hadis ini hasan dan sahih. Kemudian dalam riwayat selain Imam Tirmidzi disebutkan, jagalah Allah, niscaya engkau mendapati Allah di hadapanmu. Kenalilah Allah di kala lapang, maka niscaya Allah mengenalimu di kala sempit. Ketahuilah, segala sesuatu yang luput darimu maka tidak akan menimpamu, dan segala sesuatu yang menimpamu maka tidak akan luput darimu. Ketahuilah, kemenangan ada bersama kesabaran, jalan keluar ada bersama dengan kesulitan, dan ketahuilah bersama kesulitan terdapat kemudahan. Jemaah dimuliakan oleh Allah, mari kita berinteraksi dengan hadis ini dari awalnya hingga akhirnya. Interaksi terhadap hadis Nabi ini penting. Salafun as-salih membuktikan kecintaan mereka terhadap Nabi itu dengan cara berinteraksi dengan hadis-hadisnya. Maka ada ulama besar di abad kedua Hijriah, yaitu Imam Abdullah ibnu Mubarak. Imam Abdullah ibnu Mubarak, beliau kalau habis sholat berjamaah di masjid,
kemudian beliau pulang, maka beliau mengurung diri di rumah dalam beberapa waktu. Orang-orang menganggap hal seperti itu membosankan. Maka mereka bertanya, wahai imam, apa anda tidak bosan setelah ke masjid kemudian di rumah saja, tidak jalan-jalan, tidak goes, tidak kuliner? Apa jawaban Imam Abdullah ibnu Mubarak? Bagaimana mungkin aku bosan sedangkan di rumah aku bercengkrama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya berinteraksi dengan hadis-hadis beliau. Dan berinteraksi dengan hadis ini manfaatnya besar. Rasulullah mendoakan umatnya yang berinteraksi dengan hadis-hadisnya. Kata beliau, naddarallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha kama sami'aha wa hafidhaha wa ballaghaha. Semoga Allah mencerahkan wajah orang-orang yang mendengarkan hadis-hadisku, lalu dia mengamalkannya, lalu dia menghafalnya, lalu dia mengajarkannya. Maka mudah-mudahan kita termasuk ke dalam salah satu dari 4 kriteria orang yang didoakan oleh Nabi dengan dicerahkan wajah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa doanya dicerahkan wajah? Wajah itu cermin hati. Apa suasana hati kita itu tercermin melalui wajah. Oh, bapak ini wajahnya berseri-seri, maka tandanya hatinya bahagia apa sedih, Pak? Bahagia. Tapi ada satu bapak wajahnya murung. Apa sebabnya? Habis diomeli istri. Bahagia apa sedih, Pak? Ya. Jadi semua tercermin melalui wajah. Maka wajah yang berseri-seri ini isyarat kebahagiaan hati. Orang yang berinteraksi dengan hadis-hadis Nabi didoakan oleh Nabi kehidupannya bahagia. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Nah, jamaah dimuliakan oleh Allah. Pertama, sanad hadis ini dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau punya nama kunyah yaitu Abul Abbas. Ibnu Abbas ini sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasab beliau bertemu dengan Nabi itu dekat, yaitu pada kakek beliau yang bernama Abdul Muttalib. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Sedangkan Nabi ya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi bertemu nasabnya pada kakeknya. Sekalipun Ibnu Abbas ini sepupu Nabi, tapi dari sisi usia jaraknya cukup jauh. Terpaut sekitar 50 tahun. Karena Ibnu Abbas itu baru lahir 3 tahun sebelum peristiwa hijrah. Artinya apa? Saat Nabi wafat, usia Ibnu Abbas baru sekitar 13 tahun. Jadi begitu Nabi menyampaikan hadis ini, usia Ibnu Abbas itu belum sampai 13 tahun. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, menarik, sekalipun usianya masih muda, tapi Ibnu Abbas ini dipuji oleh ya ulama-ulama dari kalangan sahabat. Abdullah ibnu Mas'ud bahkan berkata, seandainya anak ini sezaman dengan kita, maka kita tidak akan bisa menyamai ilmunya meskipun hanya 1/5-nya. Ya. Ini keilmuan Ibnu Abbas, maka beliau dijuluki dengan julukan yang banyak.
Beliau dijuluki turjumanul Quran, ya, penerjemah Al-Quran. Beliau dijuluki habrul ummah, ya, tintanya umat ini. Maka menarik, apa di antara sebab keberkahan kehidupan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma? Di antara sebabnya adalah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas itu didoakan oleh Nabi 2 kali. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan anak ini faham secara mendalam terhadap agama dan ajarkan kepadanya tafsir. Kapan Ibnu Abbas mendapatkan doa Nabi ini? Pertama, saat Ibnu Abbas menginap di rumah bibinya, ya, yaitu Maimunah. Maka disebutkan Ibnu Abbas ini tidur bersama Nabi, ya, dia masih kecil. Nabi pakai bantal, ya, pada ujungnya, kemudian ujung yang lain dipakai oleh Ibnu Abbas. Kemudian setelah bangun tidur, Nabi buang hajat, maka Ibnu Abbas cerdas, tahu apa yang dibutuhkan Nabi. Ibnu Abbas membawakan air untuk hajatnya Nabi dan untuk wudunya Nabi. Maka setelah itu Nabi bertanya kepada Maimunah, siapa yang membawakan air? Kata Maimunah radhiyallahu anha, yang membawakan adalah Ibnu Abbas. Maka Rasulullah mendoakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ini pertama. Kedua, saat Ibnu Abbas mengikuti qiyamul lailnya Nabi, maka Nabi menariknya sejajar dengan Nabi. Ternyata Ibnu Abbas mundur sedikit. Maka Rasulullah bertanya setelah sholat, mengapa kamu tidak mau sejajar denganku? Kata Ibnu Abbas, bagaimana mungkin aku berani sejajar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau kembali mendoakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia secara mendalam dalam urusan agama, ajarkan kepadanya tafsir. Maka doa Nabi itu mustajab. Makanya kalau kita mendengar sebuah amal, dijamin dengan doa Nabi. Bersungguh-sungguhlah menjaga amal itu agar kita meraih doanya Nabi. Apa sebabnya? Doanya Nabi itu mustajab. Ibnu Abbas kemudian tumbuh persis seperti doanya Nabi. Dia sangat memahami agama dan dia sangat menguasai tafsir. Ini terlihat di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar mengumpulkan sahabat-sahabat senior, baik dari kalangan muhajirin maupun ansar, termasuk alumni perang Badar. Maka Ibnu Abbas dihadirkan, padahal Ibnu Abbas masih remaja. Jemaah dimuliakan oleh Allah. Maka sahabat-sahabat senior itu bertanya, wahai Umar, mengapa engkau kumpulkan kami bersama dia? Kami di rumah juga punya anak seumuran dia. Kata Umar, kalian tahu sendiri bagaimana kualitas anak ini. Maka Umar bertanya kepada sahabat-sahabat senior tentang tafsir surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka sahabat-sahabat itu kebanyakan menjawab tidak jauh dari terjemahnya. Jika datang pertolongan Allah dan juga kemenangan
dan kamu menyaksikan orang-orang berbondong-bondong memeluk agama Allah, maka bertasbihlah dan beristighfarlah. Tapi begitu Umar bertanya kepada Ibnu Abbas, apa jawaban beliau? Surat ini isyarat dari Allah bahwa ajal Rasulullah sudah dekat. Maka kata Umar, demi Allah, aku berpendapat persis seperti pendapatnya anak ini. Ya. Itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau kesungguhannya di dalam thalabul ilmi luar biasa. Sekalipun beliau adalah sepupu Nabi, keluarga Nabi, yang sahabat-sahabat itu semuanya memuliakannya, tapi beliau takzim terhadap ulama-ulama dari kalangan sahabat. Maka satu ketika beliau naik kendaraan, lalu berpapasan dengan Zaid bin Thabit. Zaid jalan kaki, padahal ini ulama senior dari kalangan sahabat. Maka Ibnu Abbas turun, lalu mempersilahkan Zaid naik ke kendaraannya, lalu beliau menuntunnya. Apa kata Ibnu Abbas? Beginilah kami diperintahkan untuk memuliakan ulama-ulama kami. Begitu adabnya Ibnu Abbas. Satu ketika beliau ingin mendengar sebuah hadis yang didengar oleh seorang sahabat. Maka Ibnu Abbas membuntuti sahabat itu setelah sholat zuhur berjamaah. Ya, Ibnu Abbas membuntutinya dari belakang. Ibnu Abbas nggak enak kalau menghentikan sahabat itu di tengah jalan. Masa iya murid menghentikan guru di tengah jalan untuk menanyakan sesuatu? Kan menyalahi adab. Ibnu Abbas dalam hatinya berharap mudah-mudahan sahabat ini noleh ke belakang lalu bertanya kepada Ibnu Abbas, ada perlu apa? Sehingga tidak perlu membuntutinya terus sampai ke rumahnya. Ternyata qadarullah, sahabat ini enggak noleh sama sekali, lurus jalannya sampai ke rumahnya. Ibnu Abbas membuntutinya hingga ke depan rumahnya. Ternyata sahabat ini pun enggak noleh sama sekali. Dia masuk ke rumahnya, setelah itu pintu ditutup. Rupanya sahabat ini kemudian tidur siang. Ibnu Abbas menunggu di depan pintu rumahnya. Padahal cuaca di Arab itu kalau siang habis zuhur panas apa tidak, Pak? Panas. Maka Ibnu Abbas menunggu sampai tertidur. Begitu waktu asar tiba, sahabat ini keluar hendak sholat berjamaah di masjid. Maka dia kaget melihat Ibnu Abbas, sepupunya Rasulullah, tertidur di depan rumahnya. Kata beliau, wahai sepupunya Rasulullah, apa gerangan yang membuatmu datang ke rumahku? Cukup engkau memberi kabar, aku akan datang kepadamu. Apa kata Ibnu Abbas? Ya, ilmu itu lebih layak untuk didatangi. Ya. Makanya karena kesungguhan Ibnu Abbas yang luar biasa di dalam thalabul ilmi, maka beliau berhasil menjadi salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. 1660 hadis itu diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau wafat pada tahun 68 Hijriah di kota Taif dalam usia 71 tahun. Ini sedikit tentang Ibnu Abbas. Jamaah dimuliakan oleh Allah.
Apa isi hadis ini? Ibnu Abbas bercerita, kuntu khalfan nabi, aku berada di belakang Nabi. Redaksi seperti ini memungkinkan Ibnu Abbas berjalan di belakang Nabi, memungkinkan juga dibonceng oleh Nabi. Tapi ada riwayat lain yang menguatkan pendapat yang kedua, yaitu Ibnu Abbas dibonceng oleh Nabi. Nabi diberi hadiah seekor keledai. Kemudian Nabi membonceng Ibnu Abbas, ya. Maka boleh seseorang itu memboncengkan kawannya dengan hewan tunggangannya. Yang penting hewannya kuat, ya. Kalau misalnya bapak punya seekor kuda, ya, bapak hobi naik kuda, ketemu kawan di jalan, nggak apa-apa, dibonceng. Yang penting kudanya kuat, ya. Bapak beratnya 50 kilo, kawan 50 kilo, kudanya masih kuat. Tapi kalau bapak beratnya 100 kilo, kawan beratnya 90 kilo, kasihan kudanya, ya. Jadi kalau hewan tunggangan itu masih kuat, nggak apa-apa, kita bonceng kawan kita. Begitu kata para ulama ketika menjelaskan hadis ini. Menarik. Kemudian Nabi berkata, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Hei gulam, ya, kata gulam dalam bahasa Arab itu biasa digunakan untuk anak setelah disapih, ya. Biasanya bayi disapih usia berapa, Pak? 2 tahun sampai usia 9 tahun. Nah, maka dalam bahasa Arab dipanggil gulam, ya, nak atau anak kecil. Maka kata para ulama, usia Ibnu Abbas saat itu adalah 9 tahun. Jadi bayangkan, anak umur 9 tahun. Kita kalau punya anak umur 9 tahun hari ini kelas berapa, Pak? Sekitar kelas 3. Sudah ditanamkan nilai-nilai akidah yang begitu berat tentang menjaga syariat Allah, tentang berserah diri kepada Allah, tawakal sepenuhnya kepada Allah. Itu sudah diajarkan kepada anak yang berusia berapa? 9 tahun. Makanya penting kita kalau safar dengan keluarga kita, termasuk anak-anak kita, maka jangan sampai safar kita itu hanya bernilai liburan saja, sekedar kuliner, sekedar wisata. Jangan. Hendaknya ada nilai-nilai akidah yang kita tanamkan kepada anak kita. Bapak ibu ngajak anaknya jalan ke taman, ya, entah taman di Puncak atau taman di Keranggan, pokoknya taman. Maka tanamkan nilai-nilai akidah, ya. Tidak harus yang tinggi-tinggi, qala Allahu ta'ala, qala Rasulullah, nggak harus begitu, ya. Bapak ibu lihat ada pohon cabai misalnya, cabai itu bijinya sama, batangnya sama, daunnya sama, tapi buahnya beda. Padahal ditanam di tanah yang sama, diberi pupuk yang sama, diberi air yang sama, kok buahnya beda? Ada yang kecil tapi pedesnya Masya Allah, ada yang besar warnanya merah tidak terlalu pedas, ada yang lebih besar lagi warnanya hijau malah nggak pedas, tapi yang kecil kok pedas. Maka tanamkan pelajaran akidah ke anak kita, ya. Nak, coba lihat, pohonnya sama, buahnya kok beda, warnanya beda. Siapa yang ngatur itu, nak? Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Ini pelajaran tentang akidah. Ini penting.
Nabi menanamkan nilai-nilai akidah kepada Ibnu Abbas saat umurnya 9 tahun. Apa saja yang Nabi tanamkan? Pertama, kata Nabi, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya kamu mendapati Allah dekat denganmu. Apa maksud menjaga Allah? Allah itu zat yang maha segalanya, tidak butuh kepada siapapun. Makanya di antara sifat Allah adalah qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri, ya, tidak membutuhkan siapapun. Beda dengan makhluk, kita butuh kepada orang lain. Bapak kalau tinggal di Keranggan ini sendirian, nggak ada orang sama sekali, kira-kira mau apa tidak? Nggak mau, karena fitrah kita butuh kepada orang lain. Kita makhluk sosial. Allah tidak butuh kepada siapapun. Jadi apa maksud menjaga Allah? Yaitu menjaga batasan syariat Allah. Imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Menjalankan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Kita diperintahkan oleh Allah sholat, maka kita pun sholat. Kita diperintahkan oleh Allah thalabul ilmi, maka kita pun thalabul ilmi seperti pagi hari ini. Ibu-ibu diperintahkan berhijab, maka semuanya berhijab. Kita diperintahkan untuk mensyiarkan agama Allah, maka kita pun syiarkan. Maka kita makmurkan rumah Allah ini dengan ibadah dan juga dakwah, mensyiarkan agama Allah. Kemudian menjauhi larangan-larangan Allah. Kita dilarang minum khamr, maka kita jauhi khamr. Kita dilarang berjudi, baik online maupun offline. Ya, hati-hati Pak. Sekarang ada judi online. Dulu zaman kita kecil, orang untuk judi itu pergi ke tempat yang sepi, jarang dilewati manusia, ya, baru dia bisa judi. Sekarang di kamar pun bisa. Maka hati-hati, ya. Indonesia ini judi online-nya terbesar di dunia, ya. Omsetnya per tahun berapa Pak? 600 T. Begitu kata pengamat. 600 T kalau dipakai bangun masjid, itu berapa ribu masjid terbangun, ya, dipakai judi online. Maka banyak rumah tangga hancur karena judi online. Kriminal merajalela karena judi online, ya. Maka kita jauhi, karena dilarang oleh Allah. Allah melarang zina, maka kita pun menjauhi zina. Maka ketika kita menjaga batasan syariat Allah, Allah akan menjaga kehidupan kita. Kesehatan kita dijaga oleh Allah, umur kita dipanjangkan oleh Allah. Itu diantara bentuk penjagaan Allah dalam kehidupan kita. Maka menarik, ada ulama besar namanya Al-Imam Abu Syuja'. Nama aslinya Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani. Asfahan itu hari ini masuk ke dalam negara Iran. Beliau yang menulis kitab yang sangat ringkas tentang fikih, ya. Beliau salah satu ulama bermadhab Syafi'i. Jadi fikih yang beliau tulis ini fikih Syafi'i. Namanya Matnul Ghayah wat Taqrib. Disyarah oleh para ulama, ya. Kitab ini manfaatnya luar biasa. Makanya yang mensyarah banyak, ya. Disyarah menjadi Fathul Qaribul Mujib, ya, Kifayatul Akhyar, Al-Iqna. Kitab ini diajarkan di pesantren-pesantren
hampir di seluruh Indonesia. Semua pesantren mengajarkan kitab ini karena kitab ini simpel, mudah untuk difahami. Nah, menarik, siapa pengarangnya? Imam Abu Syuja ini. Abu Syuja itu diberi umur yang panjang oleh Allah. Berapa umurnya? 160 tahun. Panjang apa pendek, Pak? Padahal umur umat Nabi itu rata-rata 60 sampai 70. Dan usia 160 tahun ini beliau senantiasa sehat, segar, bugar, tidak pernah sakit apapun. Biasanya orang kalau sudah 70, 80 ya, sebentar-sebentar encok, sebentar-sebentar rematik, ya kan? Maka minyaknya sudah bukan lagi minyak wangi, ya, minyak kasturi, minyak ya gaharu, sudah bukan itu lagi, tapi minyaknya ya minyak angin, ya minyak gosok, kan begitu, Pak? Kebanyakan. Maka menarik, beliau di usia 160 tahun itu sehat walafiat. Maka pemuda-pemuda di zamannya merasa heran, wahai imam, apa rahasianya? Anda ini umurnya 160 tahun tapi sehat walafiat, segar bugar, apa rahasianya? Maka beliau menjawab, aku tidak pernah menggunakan tubuhku ini untuk maksiat kepada Allah. Maka Bapak Ibu kalau ingin sehat walafiat, segar bugar, umurnya panjang, maka ya tips yang pertama, jauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini resepnya Imam Abu Syuja. Kemudian ya, di antara rahasianya, beliau di masa tuanya itu mengabdikan diri untuk merawat Masjid Nabawi. Jadi marbot kalau bahasa kita. Padahal ulama besar, ya, tapi memilih untuk merawat Masjid Nabawi, merawat makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu rahasia keberkahan ya beliau. Badannya sehat walafiat, umurnya panjang. Jadi dijaga kesehatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita menjaga batasan syariat Allah. Terkadang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah menjaga keselamatan kita itu disebabkan kita menjaga batasan syariat Allah. Rasulullah ya mengkisahkan 3 orang yang terkurung di dalam goa. Ketika hujan turun, mereka bernaung di goa. Ternyata batu besar menggelinding kemudian menutup pintu goa. Maka mereka kemudian berkata, sepertinya tidak mungkin kita bisa selamat kecuali kita memohon kepada Allah dengan amal terbaik yang kita miliki. Yang satu bertawasul dengan baktinya kepada orang tuanya, yang satu bertawasul dengan amalnya terhadap pegawainya. Pegawai ini bekerja, setelah bekerja dia pergi, belum sempat ambil gaji. Maka uang gaji pegawai ini diinvestasikan sehingga berkembang sampai satu lembah itu isinya hewan ternak, ada unta, ada sapi, ada kambing. Setelah sekian lama pegawai itu datang, Pak, mana gaji saya? Kata bosnya, kamu lihat lembah itu isinya hewan ternak semua, itulah gaji kamu. Mana mungkin gaji saya sebanyak itu? Iya, gaji kamu saya investasikan, itu hasilnya. Maka semua dibawa, unta, kambing, sapi, tidak disisakan satupun.
Kemudian yang satu lagi bertawassul dengan meninggalkan maksiat. Dia mencintai ya saudari sepupunya, satu ketika terjadi paceklik, maka saudari sepupu ini hidupnya kesulitan. Dia datang kepada sepupunya minta bantuan, maka sepupunya mengajak berzina. Hampir-hampir terjadi perzinahan. Tapi kemudian wanita itu berkata, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, jangan pecahkan cincin kecuali dengan yang halal. Maka seketika dia takut kepada Allah, dia tidak jadi berzina. Maka ya Allah, kalau memang itu amal saleh, bukakanlah pintu goa ini. Maka akhirnya pintu goa itu terbuka, mereka bertiga selamat ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam kisah ya perjalanan Nabi, betapa banyak Nabi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang Quraisy bersekutu untuk membunuh Nabi, rumah Nabi sudah dikepung. Logika manusia mengatakan rasanya mustahil Nabi bisa selamat. Tapi ternyata Allah takdirkan yang mengepung itu tertidur semuanya. Ya, Nabi membaca ayat wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Bahkan Nabi menaburkan pasir di kepala mereka. Mereka tidur pulas sekali. Nabi bersama Abu Bakar kemudian menuju Goa Sur ya. Kemudian orang-orang Quraisy mengejar sampai mulut goa. Padahal Goa Sur ini tidak terlalu dalam. Makanya Abu Bakar takut ketika melihat orang-orang Quraisy ada di mulut goa. Tapi kemudian Allah takdirkan laba-laba membuat sarang, merpati bertelur ya. Kata Abu Bakar, ya Allah, ya Rasulullah, kalau mereka mau melihat ke arah kaki mereka, pasti mereka menemukan kita. Maka Rasulullah menenangkan Abu Bakar, hei Abu Bakar, bagaimana pendapatmu kalau ada dua orang, Allah menjadi pihak ketiganya? Seketika hati Abu Bakar tenang. Jadi terkadang disebabkan kita menjaga batasan syariat Allah, maka Allah menyelamatkan kehidupan kita ya dari bahaya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini di dunia. Bagaimana di akhirat orang yang menjaga batasan syariat Allah nanti dinaungi oleh Allah di hari kiamat, di mana hari itu tidak ada naungan lain selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara yang dinaungi oleh Allah itu siapa? Ya. Mereka yang menjaga batasan syariat Allah, pemimpin yang adil, kemudian pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah, orang yang hatinya terpaut dengan masjid, dua orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu berpisah karena Allah. Kemudian yang kelima, siapa? Orang yang diajak berzina seorang wanita. Wanita itu bukan sembarang wanita, dia punya kedudukan, punya kecantikan, tapi laki-laki itu berkata aku takut kepada Allah. Yang keenam, orang yang bersedekah lalu dia rahasiakan sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh, orang yang berzikir kepada Allah dikala sendiri maka menangis kedua matanya. 1 sampai 7 ini adalah orang yang menjaga batasan syariat Allah, maka di akhirat kelak mendapatkan naungan Allah. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga jamaah yang dimuliakan oleh Allah,
yaitu al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan. Amalannya baik, maka balasannya baik. Tapi amalannya buruk, maka balasannya juga keburukan. Ya. Allah mengingatkan di dalam surat yang sering kita baca, surat Ar-Rahman. Apa bunyinya? Hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Ya. Kaidah ini penting untuk selalu kita pegang dalam kehidupan kita. Orang berbuat baik, maka insya Allah balasannya kebaikan. Jamaah dimuliakan oleh Allah, di Arab Saudi ada seorang konglomerat namanya Syekh Sulaiman Ar-Rajihi, ya, yang punya bank namanya Bank Ar-Rajihi. Kekayaan beliau itu miliaran dolar, ya, jadi nggak cuma miliaran rupiah tapi miliaran dolar. Beliau bangun masjid itu ribuan, hampir di seluruh dunia beliau bangun masjid, termasuk di Indonesia. Yang terbesar di kota Riyadh, ya, itu menampung ribuan jamaah. Kemudian yang membedakan beliau dari orang kaya pada umumnya, biasanya orang kaya itu senangnya hura-hura, senangnya poya-poya, kemudian menampakkan kemewahan. Kalau beliau tidak, orangnya zuhud, sederhana, dan beliau menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah. Kalau azan berkumandang, maka beliau sudah ada di masjid. Bahkan kalau muadzinnya telat, nah, maka beliau yang azan. Kan jarang orang kaya seperti itu. Jamaah dimuliakan oleh Allah, bagaimana latar belakang beliau? Beliau itu dulu miskin, sampai pernah ada rihlah, ya, di sekolahnya ditarik iuran 1 real, ya, 1 real itu ya 4.000 perak kurang lebih. 4.000 itu sedikit apa banyak? Kan sedikit. Beliau nggak sanggup, saking miskinnya. Maka beliau mendatangi gurunya, minta uang 1 real supaya bisa ikut rihlah. Gurunya ini ngasih syarat, boleh nak, tapi satu syarat, kamu hafalkan juz 30. Bapak ibu kalau disuruh ngafal juz 30 dikasih uang 1 real, 4.000 perak. Itu kira-kira semangat apa tidak? Ya. Wah, cuma 4.000 perak. Anak sekarang ngafal An-Naba minta iPhone. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Maka beliau semangat. Karena apa? Dengan 1 real itu bisa rihlah. Maka beliau setorkan juz 30. Maka diberi 1 real. Lalu beliau bisa rihlah. Ini kebahagiaan pertama dalam kehidupan beliau yang tidak mungkin beliau lupakan sepanjang masa. Maka tahun demi tahun berlalu, beliau kemudian tumbuh dewasa, beliau menjadi orang yang sukses. Maka beliau ingat gurunya. Beliau datangi sekolahnya, rupanya gurunya sudah pensiun. Maka beliau datangi alamat rumahnya. Ketika beliau bertamu di rumah gurunya, gurunya sudah nggak ingat. Kalau guru lupa murid, wajar apa tidak, Pak? Wajar, karena muridnya banyak, tiap tahun ganti. Tapi kalau ada murid lupa guru, itu namanya apa, Pak? Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka muridnya ini memperkenalkan diri. Pak guru masih ingat ada murid ngerengek minta uang 1 real. Lalu Pak guru memerintahkan menghafal juz 30.
Oh, Masya Allah, Sulaiman. Iya, akulah Sulaiman. Kemudian Sulaiman ini mengajak gurunya jalan-jalan dengan mengendarai mobil mewahnya. Sepanjang jalan gurunya bersyukur, alhamdulillah nak, kamu sudah sukses, mobilmu ini mewah sekali, baru kali ini saya naik mobil senikmat ini. Lalu diajak mampir ke sebuah villa yang sangat megah. Orang Arab itu kalau baru punya rumah megah yang ditempati, nah itu belum kaya. Tapi kalau sudah punya villa yang jarang ditempati, ya paling seminggu sekali atau sebulan sekali, nah itu baru orang kaya. Diajak mampir ke villa yang sangat megah, maka gurunya tambah bersyukur, alhamdulillah nak, ini villa kamu, Masya Allah, megah sekali, baru kali ini saya masuk ke villa seperti ini seperti istana. Apa kata sang murid, Pak Guru, mobil yang tadi Anda naiki dan villa yang saat ini Anda berada di dalamnya menjadi milik Anda. Apa sebabnya? Karena dulu Anda memberi saya uang sebesar 1 real. Begitu balasan kebaikan itu selalu kebaikan. Ini baru di dunia. Apalagi di akhirat. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ya. Yang ketiga, terkadang dengan menjaga batasan syariat Allah, maka Allah tidak cuma menjaga kesehatan kita, keselamatan kita, tapi juga keturunan kita. Ya. Keturunan kita dijaga oleh Allah itu ketika kita hari ini menjaga batasan syariat Allah. Maka Bapak Ibu, ngaji seperti ini itu jangan diremehkan. Ngaji itu bukan sekedar daripada nganggur, daripada nggak ada kerjaan, ya, bukan. Ngaji itu amal yang mulia, tanda Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya. Terkadang dengan amal soleh ini Allah memperbaiki keturunan-keturunan kita. Imam Al-Ghazali, ulama besar di abad ke-5 Hijriyah, dijuluki Hujjatul Islam. Siapa ayahnya itu? Ayahnya itu hanya pengrajin bulu domba, tapi Masya Allah solehnya luar biasa. Dia jujur, tidak curang, dia selalu menjaga sholat berjamaah 5 waktu, dan dia selalu hadir di majelis-majelis ilmu di sekitarnya. Maka ketika beliau ngaji, beliau berdoa kepada Allah, ya. Beliau punya 2 anak, yang satu namanya Muhammad, yang satu namanya Ahmad, ya. Imam Ghazali itu Muhammad, adiknya namanya Ahmad. Kalau beliau hadir di majelis fikih, beliau berdoa, ya Allah jadikan anakku ahli fikih. Kalau beliau hadir di majelis hikmah, beliau berdoa, ya Allah jadikan anakku ahli hikmah. Maka dua-duanya diijabah oleh Allah. Imam Al-Ghazali ahli fikih, adiknya namanya Ahmad ahli hikmah. Maka Bapak kalau ngaji seperti ini, banyaklah berdoa kepada Allah. Karena saat kita beramal soleh, doa kita mustajab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian setelah Imam Ghazali wafat, ya, 3 tahun kemudian lahir Ibnul Jauzi, Abul Faraj Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi ini yang menulis intisari Ihya Ulumiddin, namanya Minhajul Qasidin. Beliau terkenal ahli sholat sunnah, ya, jadi senang sekali sholat sunnah. Sampai di usia yang sudah sepuh, bahkan sering sakit, beliau tetap sholat sunnah. Anak-anaknya merasa heran, wahai ayah, mengapa engkau tetap sholat sunnah padahal engkau sering sakit? Apa kata beliau? Wahai anakku, aku akan tetap menjaga sholat sunnahku sampai akhir hayatku. Aku berharap kepada Allah,
setelah aku wafat Allah menjaga kehidupanmu. Lalu beliau membaca ayat 82 surat Al-Kahfi yang saya baca di mukaddimah tadi. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Adapun dinding yang mau roboh itu, kata Nabi Khidir, mengapa aku tegakkan? Di bawahnya ada harta simpanan milik dua anak yatim yang tinggal di sebuah kota yang dulu ayah mereka ayah yang saleh. Kata ulama tafsir, makna ayah dalam ayat ini itu bahkan bukan ayah secara langsung, tapi ayah tingkatan yang ketujuh yang kita bahkan tidak tahu namanya, ya. Ayah, kakek, buyut. Setelah itu apa, Pak? Nah, nggak tahu kan, ya. Sampai tingkatan yang ketujuh. Maka ayat ini isyarat, kata Imam Ibnu Katsir, hadhil ayah dalilun bi anna ar-rajula salih yubaraku lahu fi dzurriyyati. Ayat ini dalil orang yang saleh itu keturunannya diberkahi oleh Allah. Maka mudah-mudahan dengan Bapak Ibu memakmurkan masjid, duduk di majelis ilmu, keturunan-keturunan Bapak Ibu sekalian diberkahi oleh Allah. Allah jadikan keturunan yang saleh dan salehah, ustadz dan ustazah, da'i dan da'iyah, hafid dan hafizah. Ini yang keempat. Yang kelima, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir, yaitu pelajaran tentang at-tawakkulu 'ala Allah. Tawakal kepada Allah. Kata Nabi, wa'lam annal ummata law ijtama'at 'ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Wa in ijtama'u 'ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Ketahuilah, kalau seluruh umat berkumpul untuk memberimu manfaat, maka niscaya mereka tidak akan mampu memberimu manfaat kecuali dengan sesuatu yang memang sudah Allah tetapkan. Sebaliknya, kalau seluruh umat berkumpul untuk mencelakakanmu, niscaya mereka tidak akan mampu mencelakakanmu kecuali dengan sesuatu yang memang sudah Allah tetapkan atasmu. Ini pelajaran tentang tawakal kepada Allah. Tawakal itu, kata para sahabat, jima'ul iman, perkara yang menghimpun cabang-cabang keimanan. Maka orang itu imannya baik kalau tawakalnya benar. Bagaimana tawakal itu dianggap benar? Pertama, tidak menafikan ikhtiar. Jadi tawakal yang benar itu enggak menafikan ikhtiar. Bapak kalau parkir kendaraan dikunci apa tidak? Ya, kunci. Ya, itu tawakal yang benar. Kemudian, ya, kita kalau ingin dapat harta, ya, kerja atau duduk saja di masjid. Kerja, ya. Umar bin Khattab itu pernah menegur seorang pemuda. Dari pagi sampai siang di masjid terus, duduk terus. Ya, kata Umar, pergi kamu. Innas sama la tumtiru dhahaban. Langit tidak akan menghujani kamu emas. Kita kalau menyuruh anak kita supaya prestasinya bagus di sekolah, maka disuruh belajar atau disuruh main, Pak? Suruh belajar, ya, supaya pinter. Maka kalau ada orang nggak mau ikhtiar, ya, alasannya takdir, nggak usah kerja, kalau Allah takdirkan kaya ya kaya. Nggak usah belajar, kalau Allah takdirkan pinter ya pinter. Nggak usah cari jodoh, kalau Allah takdirkan dapat jodoh ya dapat. Kira-kira tawakal seperti itu benar apa salah, Pak? Salah, ya. Orang yang seperti itu insya Allah awet, Pak. Awet miskinnya
awet bodohnya dan awet jomblonya. Maka harus ikhtiar. Nabi ajarkan tawakal yang benar itu dengan ikhtiar, ya. Nabi sembunyi di Gua Thur 3 hari 3 malam, ini ikhtiar. Kemudian Abu Bakar menyuruh putrinya Asma mengirim makanan, ini ikhtiar. Abu Bakar suruh pembantunya menggembala kambing di sekitar Gua Thur supaya Nabi tidak susah kalau mau minum susu, ini ikhtiar. Setelah itu mereka bertolak menuju Madinah, menyewa seorang penunjuk arah namanya Abdullah bin Uraikid. Ini seluruhnya ikhtiar. Maka tawakal yang benar itu dengan ikhtiar. Orang yang bertawakal kepada Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh, maka pasti Allah mencukupinya. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi itu atas takdir Allah, ya. Maka orang yang beriman bertawakal. Kalaupun seluruh manusia berkumpul bersatu padu untuk memberi manfaat, tapi Allah tidak takdirkan, terjadi apa tidak, Pak? Tidak, ya. Namrud kerahkan pasukannya untuk menghabisi Ibrahim dan pengikutnya. Begitu kalah debat, alam taro ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk idh qala Ibrahimu rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahimu fa inna Allaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar. Namrud satu ketika debat dengan Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, Tuhanku bisa menghidupkan, bisa mematikan. Kalau kamu memang Tuhan, coba hidupkan, matikan. Maka Namrud panggil 2 pengawalnya. Yang satu dibunuh, yang satu dibiarkan hidup. Nih, aku bisa menghidupkan, bisa mematikan. Kata Nabi Ibrahim, kalau memang kamu Tuhan, coba yang sudah mati hidupkan. Namrud nggak bisa jawab. Kata Nabi Ibrahim, Tuhanku bisa datangkan matahari dari timur. Kalau memang kamu Tuhan, coba datangkan dari barat. Maka Namrud terdiam. Kalah debat, main otot. Maka dia kerahkan pasukannya untuk menghabisi Ibrahim dan pengikutnya. Namrud itu raja yang kekuasaannya besar, mencakup timur dan barat, jumlah pasukannya banyak. Logikanya kalau cuma menghabisi Ibrahim dan pengikutnya, ya, secara logika manusia mudah, karena kekuasaannya besar. Tapi Allah nggak berkehendak. Terjadi apa tidak, Pak? Tidak terjadi. Bahkan Allah kerahkan pasukannya, nyamuk. Nyamuk hari itu dahsyat luar biasa. Beda dengan nyamuk hari ini. Nyamuk hari ini ditepuk gepeng, disemprot mabuk, teler. Tapi nyamuk zaman itu tidak mempan oleh senjata. Maka nyamuk hari itu tidak cuma menghisap darah pasukan Namrud, tapi juga mencabik-cabik dagingnya. Maka pasukan Namrud itu tidak tersisa kecuali hanya tulang saja. Lalu Allah sisakan satu nyamuk, sayapnya cuma satu, masuk ke hidungnya Namrud. Kalau ada nyamuk masuk ke hidung, itu harusnya secara logika, Pak, yang mati nyamuknya apa orangnya? Harusnya nyamuknya. Tapi nyamuk yang satu ini, meskipun sayapnya cuma satu, nggak mati-mati. Dia bersarang di otaknya Namrud. Dia menghisap otaknya Namrud setiap hari. Maka Namrud merasakan sakit kepala yang luar biasa. Dia benturkan kepalanya ke dinding. Berapa lama dia rasakan itu? 400 tahun. Begitu hukuman Allah kepada manusia yang zalim. Hari yang terakhir dia benturkan kepalanya ke dinding sampai pecah. Setelah itu nggak merasakan sakit lagi. Apa sebabnya, Pak? Mati, ya. Demikian pula kalau seluruh manusia
berkumpul untuk mencelakakan seseorang, maka niscaya tidak akan mampu mencelakakan orang itu kecuali sesuai apa yang Allah tetapkan. Fir'aun ya, saat itu mengeluarkan kebijakan bayi yang lahir dibunuh kalau laki-laki. Maka ibunya Nabi Musa resah. Apa sebabnya? Bayinya laki-laki. Ini kalau ketemu tentaranya Fir'aun pasti dibunuh. Maka Musa dalam keadaan yang sangat lemah, masih bayi, dihanyutkan ke sungai, nggak tenggelam. Tapi Masya Allah, Fir'aun dalam puncak kekuasaannya tenggelam di Laut Merah ya. Jadi ini pentingnya kita selalu bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini itu semuanya atas ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini beberapa pelajaran dari hadis yang ke-19 ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau berkata ini hadis hasan sahih. Ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah, kalau ada yang salah ini kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, mengingat waktu cukupkan. Terima kasih Ustaz atas materi yang diberikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mohon ditutup dengan doa Ustaz. Mari kita akhiri majelis yang mulia ini dengan munajat kepada Allah, karena salah satu doa yang mustajab adalah doa setelah amal saleh. Mudah-mudahan salat berjamaah kita, zikrullah kita, tolabul ilmi kita, interaksi kita dengan ayat Allah dan hadis Rasulullah mengantarkan doa-doa kita semua mustajab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan naimin, hamdas syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa salamata min kulli itham wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wala maridan illa syafaitah wala mayitan illa rahimtah wala dainan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa ant. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafaru ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Baik jemaah yang dirahmati Allah, kita akhiri kajian kita pada pagi hari dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.